Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan satu materi dari mata kuliah pengantar manajemen yang berjudul Manajemen dan Manajer. Nah, tujuan diadakannya pembelajaran pada materi ini yaitu agar mahasiswa dapat mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang yang pertama, pentingnya manajer untuk kelangsungan organisasi. Yang kedua, siapa dan apa pekerjaan manajer. Yang ketiga, fungsi, peran, dan kemampuan seorang manajer. Yang keempat, pekerjaan dan tanggung jawab manajer. Yang kelima, manajer dan pemimpin. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu manajemen itu apa. Manajemen adalah suatu ilmu atau seni, dapat juga diartikan sebagai proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, pada manajemen ini kita mengelola sumber daya pokok yang dikenal dengan 6M, yaitu manusia, material, mesin, metode, money, dan markets. Nah, dalam manajemen ini juga terdapat fungsi-fungsi pokok berupa planning, organizing, actuating, and controlling. Planning sendiri adalah suatu rencana. Nah, ada suatu pepatah yang mengatakan gagal membuat rencana berarti merencanakan kegagalan. Yang itu berarti suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar apabila rencana yang telah dibuat itu tidak baik atau rencananya itu tidak bagus gitu. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana, dalam menentukan rencana, kita itu harus memperhatikan 4 aspek analisa yang biasa disebut dengan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kita harus tahu rencana yang kita buat ini harus kuat. Kita harus tahu kelemahannya dalam rencana kita ini apa, peluang yang terjadi jika kita membuat rencana ini seperti apa, dan tantangan yang kita hadapi jika membuat rencana ini. Yang kedua, organizing. Pada organizing ini dimaksudkan sebagai proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, membuat anggaran pengeluaran, juga mengelompokkan tiap individu sesuai kemampuannya. Nah, fungsi ini juga diberlakukan sebagai aksi nyata dari perencanaan dan struktur perusahaan. Yang ketiga, ada actuating. Nah, walaupun kita sudah tadi membuat rencana, terus juga sudah mengatur dan mengorganisasi karyawan dan sumber daya yang ada, jika tanpa ada langkah kecil yang kita mulai, maka semua itu tidak akan berguna. Dengan perencanaan yang baik, dan aktualisasi yang baik juga, maka sistem manajemen dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan mudah. Nah, tapi untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama dalam semua divisi harus seirama dalam mengeksekusi program yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada controlling. Tujuan dari controlling yaitu memastikan alur kerja bisnis akan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Apabila controlling ini tidak berjalan, maka dari planning, organizing, actuating itu tak akan berjalan sempurna tanpa adanya kontrol yang baik. Tujuan dari kontrol itu sendiri yaitu agar memastikan bahwa semua aktivitas yang terlibat dalam bisnis sesuai dengan kerangka kerja yang sudah dibuat dan mengacu pada konsep dasar. Nah, jika 4 fungsi tersebut tadi sudah kita jalankan semuanya, sudah kita mengatur, sudah kita melakukan evaluasi terhadap planning, organizing, actuating, and controlling, maka tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan akan dapat tercapai. Dan apabila kita juga melakukannya secara efisien, maka tujuan tadi akan tercapai dengan lebih cepat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapakah manajer? Kalian tidak asing bukan dengan kata manajer, dan kalian tidak asing dengan seseorang yang seperti gambar ini yang sering kalian jumpai. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau proses manajemen, dan orang tersebut
yang harus bertanggung jawab atas hasil kerja orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi kita sering sekali bukan menjumpai manajer tidak hanya dalam sebuah organisasi, tapi kita juga sering menjumpai di restoran, perusahaan, di bank, atau di organisasi itu sendiri, yang pekerjaannya adalah memikirkan bagaimana caranya agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu manajer akan membuat atau merencanakan suatu kegiatan, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan sempurna. Manajemen menginginkan tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Efektif dan efisien kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Korika. Di sini saya akan mengulas sedikit. Efektif artinya doing the right things, yaitu mengerjakan sesuatu yang benar, artinya tercapainya tujuan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu apa yang disebut efisien? Efisien yang dibilang doing things right, yaitu mengerjakan sesuatu dengan benar, artinya tujuan tercapai sesuai dengan waktu, dana, tenaga, dan seterusnya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Contoh sikap efektif dan efisien. Jika saya pergi ke Surabaya menggunakan pesawat dengan tiket seharga Rp1.500.000 dan menempuh perjalanan dengan waktu 1,5 jam, artinya maka saya melakukan pekerjaan tersebut dengan efektif namun tidak efisien. Kenapa? Karena saya harus mengeluarkan biaya yang relatif mahal untuk melakukan perjalanan tersebut. Yang kedua, jika saya pergi ke Surabaya menggunakan bus ekonomi dengan harga Rp100.000 dan sampai dalam waktu 18 jam, maka saya melakukan perjalanan tersebut dengan efisien namun kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Lalu bagaimana caranya agar saya melakukan pekerjaan tersebut bisa efektif dan efisien? Maka saya harus memikirkan bagaimana agar saya sampai di Surabaya dengan biaya yang murah dan tidak menghabiskan banyak waktu di jalan, yaitu saya memilih kereta yang harganya murah daripada pesawat dan durasinya perjalanannya juga tidak terlalu lama. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi seorang manajer. Manajer adalah sebagai pelaksana yang menyelesaikan urusan-urusan melalui orang lain. Mereka mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan dari orang-orang lain dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Manajer adalah orang-orang yang mengawasi kegiatan-kegiatan orang lain dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa manajer adalah sebagai perencana, penggerak, pengawas jalannya roda organisasi dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah peran manajer. Stoner menyatakan tentang peran manajer antara lain, yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Karena setelah disebutkan tadi sebelumnya bahwa manajer itu sebagai pengawas pekerjaan orang lain. Terus yang kedua, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala tugas daripada yang telah dikerjakan oleh karyawan lainnya. Yang ketiga, manajer menyelaraskan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas. Nah, di sini manajer bertanggung jawab atas penyelarasan atau penyamaan persepsi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menentukan prioritas mana yang terlebih dahulu dikerjakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan juga konseptual. Terus yang kelima, manajer adalah mediator. Yang keenam,
manajer adalah politikus. Yang ketujuh, manajer adalah diplomat. Yang kedelapan, manajer adalah simbol. Yang kesembilan, manajer harus mampu menentukan keputusan yang telah ditentukan atau menentukan keputusan yang menjadi perdebatan di antara karyawan-karyawan lainnya. Nah, sekarang kita membahas tentang tugas penting seorang manajer, yaitu menetapkan arah tujuan perusahaan. Terus yang kedua, melaksanakan kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membuat keputusan mengenai bagaimana menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer di sini harus menjadi seorang mediator juga. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa mediator itu menjadi penengah atas segala kebimbangan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Maksudnya yaitu manajer bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Yang kedua yaitu manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Setiap manajer tentu saja akan menghadapi sejumlah masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manajer harus bisa menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan. Yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Seorang manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk dapat mencapai kata sukses. Mereka juga akan dievaluasi atas apa yang mereka kerjakan, sehingga seorang manajer harus bertanggung jawab secara penuh atas apa yang dilakukan oleh para bawahannya, dan juga atas tugas dan jabatan yang diemban. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konsepsional, yaitu seorang manajer harus mempunyai pandangan secara konseptual, yakni pandangan yang menyeluruh terhadap seluruh aktivitas yang terjadi di dalam organisasi. Selanjutnya, yaitu mengenai tanggung jawab manajer. Manajer memiliki tanggung jawab yaitu menyelesaikan tujuan organisasi atau perusahaan dengan mengelola staf sesuai dengan departemen yang dia pimpin. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya, keterampilan manajer. Robert L. Koch menggolongkan keterampilan manajer menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan kemanusiaan, human skill. Keterampilan berkomunikasi antara manusia, interpersonal skill, sehingga pegawai akan bekerja lebih baik. Yang kedua yaitu keterampilan teknis, technical skill. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga, keterampilan konseptual, conceptual skill. Kemampuan untuk merinci permasalahan menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik sehingga dapat dilihat kaitan antara masing-masing bagian tersebut, seperti mengetahui dampak dari setiap permasalahan bagi orang lain. Terima kasih. Selanjutnya, apakah manajer juga seorang pemimpin? Ya, mengapa? Karena manajer merupakan seseorang yang melakukan kegiatan manajemen dan seseorang yang bertanggung jawab atas hasil kerja orang-orang dalam organisasi. Manajer memiliki tugas-tugas yang penting, yaitu yang pertama, mengarahkan tujuan perusahaan dengan baik dan benar, dengan cara menentukan tujuan perusahaan terlebih dahulu. Lalu berkomunikasi dengan para anggota lain untuk bertukar informasi. Lalu mengadakan pertemuan tim atau rapat untuk membahas kendala yang ada. Yang kedua, melaksanakan kepemimpinan untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah memimpin anggotanya di setiap kegiatan manajemen. Dan yang ketiga adalah membuat keputusan mengenai bagaimana menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah penggunaan sumber daya organisasi yang optimal yang dapat memberikan manfaat dalam persaingan perusahaan. Sumber daya organisasi seperti keahlian,
proses organisasi, atribut, informasi, dan juga pengetahuan. Selanjutnya, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership merupakan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing kepada para bawahannya tersebut agar mau mengerahkan seluruh kemampuannya baik secara pribadi maupun sebagai anggota suatu tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi pihak lain, yaitu dengan cara kekuasaan atau power. Kemampuan atau ability yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya manusia, informasi, dan material agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan memiliki 3 dimensi, yakni yang pertama, kemampuan untuk mendominasi atau power over, yang kedua, kemampuan untuk berbuat sesuatu atau power to, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menolak permintaan pihak lain atau power from. Dan yang terakhir, sumber kekuasaan yang bisa diperoleh seseorang dalam hubungannya dengan pihak lain. Yang pertama, legitimate power adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan karena dia diberi kewenangan oleh otoritas atau pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Yang kedua, expert power adalah kekuasaan dimiliki seseorang pemimpin karena keahlian yang menonjol dalam bidang keahliannya sehingga dia diakui otoritas keahliannya oleh orang lain. Yang ketiga, reward power adalah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin karena pemimpin tersebut dapat memberikan imbalan atas kinerja yang ditunjukkan seseorang. Dan yang keempat, coercive power merupakan kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin karena dia memiliki kemampuan untuk memaksa orang agar patuh terhadap perintahnya. Dan yang terakhir, referent power adalah kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin karena wibawa yang ia miliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.